Pemirsa, pemilihan presiden 9 Juli mendatang hampir pasti berlangsung satu putaran setelah dari 10 partai peraih suara di parlemen hanya melahirkan 2 calon presiden, yakni Joko Widodo dari PDI Perjuangan dan Prabowo Subianto dari Gerindra. Nah, kedua capres itu Senin kemarin telah mendeklarasikan pasangan cawapresnya. Jokowi memilih berpasangan dengan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan memilih gedung Joang Jakarta sebagai tempat mengumumkan hal tersebut, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah suasana saat calon Presiden Jokowi mendeklarasikan pasangannya bersama Yusuf Kala dihadiri seluruh fungsionaris Partai PDI Perjuangan dan 3 partai pendukung, yakni Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Dipilihnya gedung Juang 45 tempat deklarasi karena dianggap syarat dengan unsur sejarah. Juga pertimbangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Tadi malam telah kita putuskan wakil presiden atau calon wakil presiden yang akan mendampingi saya adalah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih atas amanah yang baru tadi diberikan kepada saya. Dan saya ingin nyatakan dengan sepenuh hati saya siap untuk mendampingi Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai calon wakil presiden. Joko wakil presiden, ya tentu. Dengan ikhtiar kerja keras, semoga kita semua dapat berhasil untuk kebesaran, kemakmuran, dan kehebatan bangsa ini. Beberapa jam sebelum deklarasi, keempat partai melakukan penandatanganan bersama dukungan mereka ke pasangan ini di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Setelah deklarasi, didampingi ratusan kader dan simpatisan, pasangan ini mendatangi gedung Komisi Pemilihan Umum dengan mengayuh sepeda ontel. Kedatangan ke KPU untuk mendaftarkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden sebagai peserta pemilihan presiden 9 Juli 2014 mendatang. Rencananya Kamis lusa, pasangan ini akan menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Rizka Amalia, Damar Gali, dan Sri Indo Edi, Indosiar, Jakarta. Pemirsa, karir Joko Widodo di dunia politik memang cepat melesat. Hanya dalam hitungan 2 tahun nasibnya berubah dari seorang wali kota Solo kini menjadi calon presiden Indonesia dan disebut-sebut memiliki peluang besar memenangkan pemilihan karena pengagumnya tersebar merata di semua daerah di tanah air. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya siap melaksanakan. Joko Widodo menerima mandat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai calon presiden pemilu 2014 pada 14 Maret 2014. Karir politik Joko Widodo atau Jokowi melesat cepat.
pria kelahiran Surakarta 21 Juni 1961 yang belum genap 2 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sudah dipinang sebagai seorang calon presiden. Sebelum terjun ke dunia politik, ayah 3 anak ini dikenal sebagai pengusaha furnitur. Masa kecil putra pasangan Noto, Miharjo, dan Sujiatmi ini dihabiskan di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Sejak terpilih jadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 lalu, popularitas Jokowi terus menanjak. Aksi belusukan Jokowi menemui warga Jakarta di berbagai tempat menjadi perbincangan karena dianggap jadi tren baru seorang pemimpin ibu kota. Jokowi pun melancarkan berbagai program seperti Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, lelang jabatan, pembangunan angkutan massal cepat, pengembalian fungsi waduk dan sungai, serta penyediaan ruang terbuka hijau. Di sisi lain, masih banyak pekerjaan rumah untuk membenahi kota Jakarta yang kompleks masalah. Sebelumnya, nama Jokowi mulai ramai dibicarakan saat menjabat Wali Kota Solo, Jawa Tengah. Kiprah Jokowi meluncurkan mobil lokal karya siswa SMK di Solo mendapat banyak sorotan. Di sisi lain, Jokowi dinilai berhasil mengubah wajah Surakarta menjadi kota pariwisata, budaya, dan batik. Lulusan Universitas Gadjah Mada tersebut juga berhasil merelokasi pedagang kaki lima. Kini sebagai calon presiden, Jokowi untuk sementara cuti dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Tugas-tugasnya dialihkan ke wakil gubernur. Jokowi kini mencurahkan perhatiannya untuk bertarung di ajang pemilihan presiden yang akan digelar 9 Juli mendatang. Sementara itu, pemirsa, terpilihnya Yusuf Kala untuk bersanding dengan Jokowi menjadi calon wakil presiden sudah diprediksi oleh banyak kalangan. 2 tokoh ini dianggap bisa saling mengisi antara sosok pemimpin muda yang sederhana dan peduli rakyat dengan politisi senior, kaya pengalaman dan relatif diterima semua kalangan. Nama calon wakil presiden yang akan berpasangan dengan calon presiden Jokowi dalam beberapa hari terakhir sebenarnya mengerucut pada 2 nama, yang keduanya sama-sama berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka adalah Abraham Samad, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Dipilihnya Muhammad Yusuf Kala untuk bersanding dengan Jokowi dalam pertarungan pemilu presiden 9 Juli mendatang memang sudah diprediksi banyak kalangan. Pria berusia 71 tahun yang akrab disapa JK ini secara politis pernah menjadi orang nomor 2 di negeri ini ketika bersama SBY terpilih menjadi presiden dan wakil presiden yang pertama dipilih langsung oleh rakyat periode 2004-2009. Sebagai birokrat, JK mengawali karir kepemerintahannya ketika menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI yang kelima, JK kembali diangkat sebagai Menko Kesra. Namun JK mengundurkan diri sebagai menteri karena maju sebagai calon wakil presiden mendampingi SBY. Dalam pemilu presiden 2009, JK berpasangan dengan Wiranto sebagai calon presiden dan wakil presiden yang diusung Partai Golongan Karya dan Hanura. Dalam pemilu ini, pasangan JK Wiranto tersingkir. Dalam pertarungan pemilu presiden tahun 2014 ini menjadi pertarungan yang kedua kalinya bagi JK untuk duduk di kursi wakil presiden bersama calon presiden Jokowi yang diusung oleh PDI Perjuangan. Harapan besar publik terhadap calon presiden dan wakil presiden Jokowi JK untuk membawa Indonesia yang baru kini berada di pundak mereka. Jika nantinya JK berhasil memenangkan pertarungan Pilpres 9 Juli mendatang, berarti untuk kedua kali JK menduduki kursi wakil presiden. Tim Liputan Indosiar.